tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Kemudian di surat At-Taubah ayat 126, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini summa la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka, yakni orang-orang munafik, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi orang munafik itu dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya itu, kalau dilihat dari lahiriahnya, dilihat dari tata lahirnya, itu sungguh mengagumkan. Ya, bentuk fisik mereka itu betul-betul mengagumkan orang yang melihat. Ya, singkat cerita mereka laksana orang terhormat lah. Kalau saat ini, ya mungkin ya, saat ini mereka punya pangkat, jabatan, harta, kekayaan yang melimpah. Siapa orang yang tidak melihat tampilan lahir yang seperti itu? Siapa orang yang tidak mau mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari lisan orang yang secara status sosial dipandang mulia oleh manusia? Siapa orang yang tidak mau mendengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari orang yang kaya raya? Tetapi itu orang munafik. Mereka hidup tanpa iman, hatinya kosong dari iman. Maka hanya laksana seperti kayu yang tersandar. Bapak Ibu pernah melihat kayu tersandar di tembok itu, pernah melihat? Itu kan kosong, nggak hidup, nggak punya kehidupan itu. Lah orang munafik juga seperti itu. Wah, meski ngomongnya fasih begini-begini, titelnya berderet, hartanya melimpah, namun hatinya kosong dari iman. Otaknya tidak bisa berpikir benar, meski titelnya berderet. Secara keilmuan dunia mungkin cerdas, tetapi secara dimensi keilmuan menurut Allah itu IQ-nya jongkok, bodoh. Kenapa? Otaknya nggak ada isinya, hanya seperti kayu yang tersandar. Kalau otaknya ada isinya, tidak mungkin dia punya sikap kemunafikan, nggak mungkin itu. Maka orang-orang munafik itu diibaratkan oleh Allah dalam ayat ini hanya seperti kayu yang tersandar, tidak bisa mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat atau ayat-ayat yang dijelas-jelaskan, diterang-terangkan. Tidak bisa mengambil ibrah pelajaran dari itu semua. Mereka hidup, tetapi sejatinya di sisi Allah sudah tidak hidup.
hanya seperti kayu yang tersandar. Hatinya tidak bisa menerima hidayah kebenaran, maka semua yang dilakukan itu hanya kamuflase, pura-pura beriman, namun sesungguhnya hatinya sepi dari iman. Padahal kemunafikan mereka berulang kali itu sudah dibuka oleh Allah. Turun ayat, setahun mungkin sekali atau setahun 2 kali. Isinya membongkar kemunafikan. Tujuannya biar mereka mendapat peringatan dari ayat yang diturunkan untuk kemudian kembali ke jalan Allah yang benar. Namun tampaknya itu tidak berpengaruh. Ayat yang turun tidak membekas di hati mereka. Sudah diuji dengan sakit, diuji kadang dengan kemelaratan, dibongkar kemunafikannya, kedoknya dibuka oleh Allah, diturunkan ayat yang membuka tentang aib mereka. Semua peringatan demi peringatan dari Allah tidak bisa menyadarkan mereka. Mereka tetap memilih seperti kayu yang tersandar. Ya sudah, fitarkil asfal minan nar. Munafik itu berada di keraknya neraka. Maka jangan punya sifat sikap seperti orang-orang munafik. Ada lagi?